Hewan Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Sehat selalu. Untuk yang puasa, terus puasa. Ingat, tetap olahraga. Pilih olahraga yang tidak membatalkan puasa. Jangan berenang, karena berenang bisa membatalkan puasa Anda. Kalau renangnya di kuahnya soto atau rawon. Ya, oke Hewan Mania. Sebelum ngobrol dengan Asa, karena Asa ini sudah banyak sekali yang ingin sampaikan, karena kemarin ini kalau kita ngomongin amunisi ini rasanya Asa ini pulaan amunisi banyak, mulai dari sprint kemudian balapan semalam. Tapi sebelum ke Asa, saya akan menyampaikan dulu ada beberapa berita yang tidak sampai di internet, tetapi ini nyata ada di balapan semalam. Yang pertama adalah siapa bilang Formula One itu adalah puncak teknologi, puncak logika, dan tidak mengenal klinik. Yang jelas semalam terbukti Ferrari mengeluarkan jurus kliniknya dan meminta kepada Sainz untuk mengganti nomor 55 itu diganti dengan nomor lain. Karena nomor 55 itu kalau dalam bahasa Yunani kuno artinya SS, double SS. Singkatan dari sering sial. Nah, itu tolong nanti ini akan diganti oleh Ferrari. Kemudian yang kedua yang cukup menarik, siapa bilang Red Bull atau Max Verstappen itu poinnya tambah penuh semalam, karena kita tunggu dulu klaim atau juga protes dari Mercedes, karena pada saat kejadian semalam tidak ada yang melihat, tetapi ada rekaman video pada saat overlap Lewis Hamilton, Max Verstappen ternyata melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dia itu melengos, kedua tunjuk jarinya begini. Dulu kata itu. Semalam saya dapat jawaban tentang Rio Haryanto. Yang dulu orang bilang, Rio kapan dapat poin? Rio kapan naik podium? Semalam Anda lihat kan bagaimana kalau Mercedes dalam kondisi yang tidak fit, juara dunia 7 kali, lawan Gasly aja. Nggak, saya baru puas. Ini kalau mau tahu Rio Haryanto kenapa nggak dapat poin. Anda tahu kan bagaimana Lewis Hamilton semalam. Baik, bagaimana balapan semalam? Kita akan langsung lihat poinnya, lihat klasemen, atau mungkin Asa mau dibuka dulu dengan sesuatu yang menarik sebelum kita bacakan. Ya, ini kita mulai dengan fotonya Tifosi ya. Kita bahas minggu lalu, ini tuh hanya 1 jam naik mobil dari markasnya Ferrari di Maranello. Jadi ini kandangnya Ferrari yang sebenarnya. Ekspektasi tinggi, hampir semua pengamat meleset karena semua mengira Ferrari akan dominan di sini. Betul. Ternyata entah karena hujan atau entah karena apa, Ferrari kan saking pedenya nggak melakukan update di sini Mas Yo ya. Daripada update bikin bingung, kita main aman aja sesuai mobil yang kemarin sudah sangat baik. Babak latihan pertama hujan, qualifying kalah dengan Verstappen. Saat sprint race sempat start lebih baik, kemudian mimpin, tapi ternyata ban soft yang dipakai di sprint race oleh Leclerc itu tidak seawet bannya Verstappen, dan Verstappen bisa nyalip 2 lap sebelum finish. Akhirnya Verstappen yang dapat 8 poin menang sprint, kemudian lombanya downhill ya. Jadi yang terjadi pada Ferrari makin downhill. Musim yang banyak orang takut Ferrari bakal jauh, ternyata ketat lagi. Ini nggak tahu mulainya dari mana. Mulai dari hujan atau dari mana, tapi seperti biasa kita mulai dari klasemen dulu Mas Yo ya, dari hasil lomba. Nanti kita coba bahas satu persatu karena begitu banyak hal terjadi di sini, termasuk pertama kali hujan dengan regulasi mobil baru, strateginya bagaimana, ini kita harus pilah-pilah pembahasannya supaya nggak terlalu jauh. Tapi kita mulai dari top 10 seperti biasa. Red Bull 1-2. Wah, ini luar biasa. Ini mobilnya tahun lalu, mobil tahun lalu. Oh, udah dapat lagi. Tahun lalu nih. Pokoknya nabung, teman-teman, nabung. Red Bull, Mas Dewo flexing. Sudah apa-apa, ini gunanya punya anak 1. Satu anak. Ya, jadi Verstappen 1, Perez jadi Menteri Pertahanan yang sangat baik, finish nomor 2. Kemudian, dan ini berarti Verstappen maksimum poin ya, 8 poin di sprint race, 25 poin plus 1 poin fastest lap saat lomba, dan Grand Slam kan? Grand Slam itu, bertanya Grand Slam itu apa? Grand Slam itu adalah pole position, menang,
mimpin semua lap dan fastest lap. Itu didapat semua oleh Verstappen, bales Charles Leclerc dua minggu lalu ya. Tapi ada sprint race-nya loh, Sa. Ada Kenapa? sprint race ini. Ada sprint race. Dan ini tambah sprint race ya, tambah sprint race. Dominan. Dan yang nomor 3 yang bikin saya dan istri tadi malam sangat bahagia, Dick Norris podium lagi 2 tahun berturut-turut podium di Imola. Ya. Podium dengan main sabar. Podium tanpa lawan, Mas Joko. Jadi dia balapan sendirian tadi malam. Awalnya mungkin sempat di depan Leclerc, tapi saya yakin ada instruksi dari tim bilang, kamu kalau mau ngelawan dia, banmu akan habis, effortmu akan habis, risikonya besar, mungkin lebih baik agak mundur selangkah demi maju 2 langkah, dan ternyata itu mungkin keputusan yang tepat. Dia tampil konservatif, menghemat ban dan lain-lain, sehingga di saat Leclerc menghadapi masalah, Norris podium. McLaren perlahan tapi pasti menunjukkan performanya. Lebih baik dari Mercedes yang jelas. Mercedes finish nomor 4, dan itu pun Russell harus mati-matian bertahan dari Bottas. Takut diambil lagi kursinya. Siapa sangka tahun lalu Bottas itu pindah ke tim yang lebih meyakinkan mungkin. Ini kan sangat tidak disangka, dan Bottas meraih poin ya di peringkat 5, ini salah satu finish terbaiknya Alfa Romeo mungkin. Mungkin dulu kalau nggak salah Kimi pernah peringkat 4. Kemudian Leclerc yang seharusnya aman podium malah melintir, mencoba hanya gara-gara mengejar 1 poin fastest lap. Leclerc mental dari tikungan, untung tidak out, harus masuk pit lagi ganti sayap, ngejar lagi, dan akhirnya hanya bisa finish peringkat 6. Jadi dari 3 ke 6. Kan kehilangan berapa? 7 poin. Ya. 7 poin yang dia sendiri bilang, akhir musim nanti mungkin saya akan menyesali 7 poin itu. Terlalu tamak katanya. Iya, ya. Kemudian Tsunoda, Alfa Tauri. Nah, Alfa Tauri ini markasnya lebih dekat lagi, Mas Jawa. Hanya 10 atau 15 kilo dari sirkuit. Karena ini dulu kan Minardi ya. Ya. Kemudian Tsunoda luar biasa peringkat 7, dan Aston Martin dapat 2 poin finish ini. Vettel peringkat 8, Stroll peringkat 10, dua-duanya relatif nyaris tanpa drama, tahu-tahu dapat poin. Mungkin kondisi sirkuit dan insiden-insiden membantu mereka. Magnussen yang mungkin seharusnya bisa lebih baik, tapi tetap sekali lagi Haas termasuk konsisten ya, dapat poin, atau performanya solid di papan tengah atas. Yaitu top 10-nya. Albon sebenarnya peringkat 11, hampir dapat poin. Jadi sekali lagi papan tengahnya memang cendol dawet tahun ini. Nah ini Mas Jo, poin klasemen pembalap yang kita pikir Leclerc bahkan menjauh. Ini Leclerc masih nomor 1 tapi 86 poin, dan Verstappen meroket ke peringkat, karena Verstappen maksimum banget di Imola, 59 poin, jadi hanya selisih 27 poin. Jadi selisih prinsipnya 1 weekend lomba sekarang. Kalau Leclerc out 1 lomba, Verstappen menang lagi dan fastest lap, selisihnya 1 poin lagi sudah. Tapi bandel sudah pindah ke Verstappen sekarang ya. Kalau kita ngomong ayunan bandel gitu udah. Ya. Ngayunnya ekstrim. Iya kan. Ngayunnya ekstrim. Ya. Luar biasa, dan Perez sudah peringkat 3 sekarang. Ya. 54 poin. Russell yang dari peringkat 2 ya ke peringkat 4. Sainz ini nggak tahu, mungkin tadi Mas Jo mungkin memang harus ganti nomor ini, atau harus ganti diruat, atau saat lomba harus ganti celana dalam, saya nggak tahu ini harus melakukan apa, karena apesnya kok ya orang kalau lagi apes ya apes, itu kok tahun ini dia luar biasa apes. Iya. Kita bahas apes. Mobil bagus lagi. Mobil bagus lagi. Ya. Norris sekali lagi pelan-pelan naik ke atas, 35 poin, muda tapi sangat konsisten. Hamilton 20 poin ya, Mas Jawa tadi bilang Hamilton seperti pembalap biasa. Itu kasihan ya, nanti mungkin kita harus bahas apakah ini awal dari akhir Hamilton. Iya. Bottas Bottas dengan Hamilton hanya selisih 4 poin. Ocon gagal jadi pembalap paling konsisten, gagal poin sekarang, tingkatnya turun, dan Magnussen di top 10. Siapa sangka pembalap Haas top 10. Ya. Mungkin dari ini kalau dari ini yang paling bagus posisinya Hamilton dengan Bottas ini memang kelihatan sekali kalau Bottas itu selalu jadi pembalap keduanya Lewis Hamilton ya di bawahnya. Oke, kita bahas
Red Bull dulu, Sa. Oh, enggak, konstruktor, Mas Yo. Konstruktor. Oh ya, konstruktor dulu. Okay. Konstruktor hanya selisih 11 poin sekarang. Wih. Hanya selisih 11 poin. Jadi lomba berikutnya ini Red Bull bisa ke atas. Ya. Iya, bisa ke atas. Kudeta ya. Ya, bisa kudeta. Dan McLaren juga sudah mulai solid di peringkat 4. Siapa tahu bisa ngejar Mercedes, dan Aston Martin gagal puasa poin kan, Mas Yo. Jadi udah batal puasanya. Sudah peringkat 9. Williams sekarang yang juru kunci lagi. Ya. Haas kembali ke peringkat 8, tapi 15 poin, hanya 1 poin dengan AlphaTauri. Jadi kalau kita lihat dari Alfa Romeo ke bawah ini kayaknya akan benar-benar jadwal dawet. Tapi ya lihat, Ferrari sempat minggu lalu ada pertanyaan apakah Ferrari ini seperti 2004. Jelas tidak. Jelas tidak. Jadi musim ini masih sangat panjang, pendulumnya masih bisa swing kanan kiri, yang bawah siapa tahu bisa naik ke atas, siapa tahu Mercedes bisa menemukan kemarin mungkin ada kunci yang hilang bisa ketemu. Tapi ya inilah. Dan Red Bull yang jelas 1-2. Ya. Kuncinya di mana, Sa? Lihat kalau ini jujur ya, Sa. Ini semalam saya hari ini sebenarnya pengen pakai kaosnya Max Verstappen, bukan apa-apa. 2 kali out gara-gara mesin, ya kan? Ya. Sekarang kalau misal diyakinkan oleh tim, mesinmu oke sekarang. Apa dia juga yakin mesinnya oke? Kan manusiawi kan? Iya, manusiawi. Dan saya nggak tahu apakah Mas Dewo atau teman-teman yang menyaksikan ini tadi malam lap-lap terakhir sama-sama deg-degan nggak? Iya kan? Iya. Meskipun tengah lombanya seolah-olah membosankan, bukan membosankan ya, seolah-olah tidak banyak drama. Tapi kira-kira 10 lap terakhir kan saya yakin banyak yang finish nggak ya, finish nggak ya, finish nggak ya, kan masih ada seperti itunya gitu. Ya. Tapi ternyata Red Bull menjawab ya 1-2, ya tinggal. Tapi sekali lagi ini masih belum jawaban 100% Red Bull menyelesaikan masalahnya, karena butuh konsistensi untuk menunjukkan sesuatu itu fix atau tidak. Gitu. Jadi siapa tahu nanti lomba berikutnya nggak finish lagi. Jadi Verstappen itu juara nggak finish, juara nggak finish, kan bisa aja kayak gitu. Yang jelas semua dimulai dari start ya Mas Dewa. Jadi kalau saya pengen nampilin foto start sekarang, karena kita semua ngelihat saat sprint race, ya. Verstappen ini kalah start. Dan ini bukan kali pertama startnya jelek musim ini. Lomba terakhir juga Verstappen startnya kurang oke. Sehingga dia selalu under pressure saat start. Nah itu pertanyaan sebelum start Imola kemarin adalah bisa nggak Verstappen ini start lebih baik di sirkuit yang lebih basah ya. Di sini nggak kelihatan basah ya, tapi di sirkuit yang basah itu posisinya Verstappen sedikit lebih diuntungkan di sebelah kiri. Bahkan semua yang start di sebelah kiri kemarin startnya baik. Verstappen startnya baik, Perez startnya baik, Norris startnya baik. Ini kan tiga yang start di sebelah kiri, karena itu jalur yang dipakai mobil lewat. Jadi sedikit lebih kering daripada yang kanan. Kebetulan Ferrari kanan semua. Jadi ketika dia mau ke tikungan pertama yang namanya Tamburello itu, tempat Ayrton Senna dulu kecelakaan itu, mobil Ferrari condong di sebelah kanan kan, dan itu yang apes kan nanti Sainz di situ, karena dia ada di sebelah kanan, lalu kena pantulannya Ricciardo. Jadi startnya aman, tinggal bagaimana Red Bull mempertahankan itu. Dan ini start ini kuncinya semua, karena setelah itu kita tahu Ferrari tidak bisa ngejar di trek lurus. Kita lihat waktu sprint race bagaimana Verstappen kayak tinggal nunggu waktu aja itu. Kapan nyalip, begitu dapat DRS, momennya dapat, tinggal nyalip. Nah, Leclerc kan nyalipnya saat start. Nah, ketika startnya unggul, mungkin Leclerc Ferrari kecepatan menikungnya bisa menahan, membendung Red Bull. Tapi kalau sudah tersalip, mungkin sudah tidak bisa ngejar lagi. Nah, dari sini sebenarnya sudah Verstappen tinggal main aman, apalagi ada Perez yang bisa jadi bumper. Perez saja yang sempat bikin salah, ditempel lagi sama Leclerc, kemudian bisa menjauh lagi kok, apalagi Verstappen. Ya, waktu melebar itu ya. Waktu melebar. Di tempat ya, di Cikin itu sempat melebar. Nah, setelah itu ya tinggal enaknya 2 lawan 1 kan. Jadi tinggal
karena nanti kita bicara sains saat Ferrari, sains kan sudah out di awal, bagaimana Perez ini jadi bemper kalau misalnya Verstappen butuh waktunya ganti ban nggak? Nah, Perez duluan aja kita cek. Kalau ada apa-apa baru enak. Dan itu meresponnya kan seperti itu. Ketika Leclerc memutuskan ganti ban soft menjelang finish, menjelang akhir, untuk ngejar 1 poin yang dia bilang dia tamak itu, yang dilakukan Red Bull apa? Perez duluan masuk. Perez duluan, karena kalau Leclerc sama Perez sudah masuk, berarti kan Verstappen aman masuk, nggak akan diambil alih posisinya. Jadi Perez dulu masuk, ketika emang lebih aman, baru Verstappen masuk. Dan kemudian apa yang dilakukan Leclerc nggak ada artinya. Leclerc sempat fastest lap, Perez sempat fastest lap, pada akhirnya Verstappen yang fastest lap. Malah saking maksanya, Leclerc yang terbang itu malah lebih rugi. Nah ini Red Bull relatif straightforward balapannya, tinggal bagaimana mengontrol lomba dari depan. Itu aja dia. Ya. Dan pesta akhirnya ya juara dan optimismenya tinggi sekali, tinggi sekali. Tinggal sampai sekarang pertanyaannya jangan-jangan Red Bull yang menjauh nanti pertengahan musim. Ya, semalam. Jadi kalau kita lihat peran Perez tidak main-main ya. Kalau kita lihat startnya dia di posisi berapa, kemudian bisa menyodok. Kemudian waktu masuk juga harusnya kan Leclerc sudah di depannya dia, tapi mungkin karena bannya dia sudah panas, sudah stabil, juga bisa ngambil. Nah, ini kan juga hitung-hitungannya tahun ini rasanya kan Max Verstappen lebih ringan dibanding tahun lalu, karena Perez sudah mulai dari awal sudah mulai tune in, sudah mulai klop dan lain sebagainya. Ya, yang jelas Perez harusnya dikontrak lagi nih tahun depan oleh Red Bull. Wah, kasihan Albon, Gasly. Ya, karena kan prinsip manajemen salah satu yang paling penting kan salah satunya adalah don't change what works ya. Maksudnya dia berani, dia harus komposisi ini kayaknya lagi hot. Jadi kita nggak tahu karena balapannya masih panjang. Karena nanti bisa nggak Red Bull menahan gempuran bukan hanya Ferrari, kalau Ferrari improve, tapi juga Mercedes. Kalau Mercedes improve, tim-tim lain juga improve. Sekali lagi ini baru 4 lomba masuk. Ya. Masih ada 19 lagi. Masih terlalu dini, tapi angin seperti pendulumnya memang benar-benar ke arah Red Bull. Dan ini menunjukkan betapa hebatnya tim teknisnya Red Bull ya Mas ya. Dia bisa menemukan setelan itu dengan cepat tanpa perubahan drastis kan seharusnya upgrade-nya. Jadi tinggal sudah klik, kita lihat bagaimana Adrian Newey ada terus di pit wall sekarang, ngamati, rajin, katanya di sirkuit rajin bawa catatan, kan orangnya manual banget, jadi bawa betul ya, manual banget, sering bikin catatan. Ya ini hasilnya di sini. Kita lihat di awal musim ini Red Bull bisa langsung tune in cepat, sementara Mercedes kayaknya masih bingung. Mau kemana. Nanti kita bahas soal Mercedes. Ya. Mungkin nanti Verstappen juga setelah lomba kemarin kan dapat penghargaan juga Sportsman of the Year 2022, dan ini pasti akan nambah ya gengsinya Max Verstappen, kelasnya Max Verstappen ini makin, karena yang menang penghargaan ini kan Messi, dulu Schumacher, juga siapa namanya Hamilton juga pernah. Nah, ini dia sekarang bukan hanya pernah jadi juara dunia, tapi juga salah satu atlet terbaik dalam sejarah. Ini momentum kan, begini-begini ini kan momentum. Tinggal kita lihat nanti momentum itu terjaganya seperti apa, karena ya ini kekuatan. Nah, ini kita bertanya, ini kalau kita ngomong ahli bahasa tubuh, ini kan luar biasa ya pertemanan dua orang ini dibanding kita lihat Ferrari maupun McLaren. Ini kan McLaren juga akrab sekali dua pembalapnya, Mercedes juga. Tapi kita lihat semalam ketika mereka keluar dari mobil, apa yang dilakukan, ngobrol. Ini kan chemistry udah klop sekali kan dua orang ini. Dan gini Mas, ini bukan persahabatan ya, karena kan beda generasi banget. Ya. Satu Eropa, satu Amerika Latin, satu awal 20-an, satu pertengahan 30-an. Ya. Dari angkatan yang berbeda, dari background yang sangat berbeda. Yang satu meroket, yang satu butuh waktu lama untuk naik ke atas. Jadi yang saya lihat waktu di belakang podium itu ya, sebelum naik ke podium, itu yang saya lihat ini
ini bukan persahabatan, tapi ini hubungan profesional yang luar biasa. Jadi dua-duanya ini apa ya, ya sangat sangat teamwork di atas segalanya itu mulai kelihatan gitu. Ya itu karena Perez sadar posisi dia bukan nomor satu. Jadi Ya. ada menerima kenyataan bahwa dia tidak boleh atau tidak akan mengganggu nomor satunya. Beda dengan Ferrari yang Sainz masih punya ambisi, ya kan? Apalagi setelah awal musim seperti ini. Kemudian beda dengan Russell yang ingin menunjukkan bahwa dia layak menjadi penerusnya Hamilton, dan itu akan menciptakan dinamika yang mungkin agak beda. Apalagi mungkin Hamilton bukan tipe yang jovial ya, bukan tipe yang gampang ramah sama orang, mungkin kayak gitu. Verstappen kan karena sama sekali tidak merasa terancam kok, jadi aku ngobrol sama dia nggak masalah. Itu juga itu kayak dulu Senna dengan Berger, Mas. Ayrton Senna sama sekali tidak pernah merasa terancam oleh Gerhard Berger, sehingga keduanya jadi kayak sahabat. Padahal sangat beda latar belakang, beda gaya. Yang satu sangat serius, yang satu sangat bercanda. Itu mungkin chemistry ini mungkin didapatkan di Red Bull. Mungkin, dan itu akan jadi senjata luar biasa ke depan. Karena yang satu sudah tahu posisi saya adalah Menteri Pertahanan. Dan podium 2 itu sama dengan podium 1 dia ya. Bonusnya sama dengan podium 2 sudah bonusnya sama dengan podium 1 dia. Jadi dia ya THR-nya udah oke lah. Jadi santai-santai aja kan. Ya. Nah, sekarang kan kita geser ke Ferrari, Mas Yo, ya. Karena kan ke Ferrari, what happened ini sesuatu yang ini kita mulai dari Sainz dulu ya, sebelum ke Leclerc lagi ya. Maksudnya ini Sainz ini kayak jelek, bagus, jelek gitu. Ya. Nasib ya, belum tentu jelek performa. Saat qualifying dia nggak bisa melanjutkan di Q3 sehingga harus start sprint dari peringkat 10 ya, dari peringkat 10. Kemudian saat sprint luar biasa. Wah, dia jadi atraksi utama. Nyalipi satu-satu, akhirnya maju ke depan itu kan, start di peringkat 4 itu kan. Nah, itu kan akhirnya kembali oke, setelah sprint race lomba akan berlangsung seru karena 2 Red Bull, 2 Ferrari di depan. Ini lebih fair. Di belakangnya 2 McLaren. Tapi kemudian saat lomba ini yang dibilang racing incident, Mas, dibilang apakah salah Sainz? Enggak. Nah, dia sedikit di depan tapi dia di luar. Apakah salah Ricciardo? Mungkin lebih iya. Tapi Ricciardo kan tidak ada niatan ngeblok, dia ada di sisi dalam. Nah, ini akhirnya kan kenapa pengawas lomba memutuskan tidak ada tindakan apa-apa, karena ya udah ini namanya racing incident. Mungkin Ricciardo sedikit lebih salah, mungkin dia agak karena basah ya, mungkin terpantul sedikit kena curbing itu, kemudian nyenggol ke Sainz, tapi ya itu balapan gitu. Nggak ada yang bisa dilakukan, sama seperti yang dialami Alonso. Apa yang bisa dia lakukan disenggol Mick Schumacher sendiri kan kenapa melintir, karena chain reaction, efek rantai dari ini kan, efek dominonya ini gitu. Nah, ya sudah, Sainz out. Jadi dalam 2 lomba terakhir Sainz hanya berapa? Hanya 1 lap ya total. Hanya 1 lap. Di Australia out lap kedua kalau nggak salah, kemudian di sini out sebelum lap pertama selesai, baru dimulai malah. Jadi ya 0 poin, dan ini akan membuat dia lebih under pressure untuk harus mau menerima kenyataan nanti harus jadi bempernya Leclerc karena Red Bull solid. Dan itu untuk pembalap yang punya ambisi besar, yang tahun lalu mengalahkan jumlah poinnya Leclerc, ada pukulan psikologis yang luar biasa kan, Mas. Betul. Ini Sainz, saya tetap berharap Sainz tahun ini masih bisa naik, balapan musim masih panjang. Moga-moga Sainz masih bisa dapat banyak kemenangan. Tapi ya kalau lihat ini kok apes ya. Kadang-kadang kalau sudah apes itu ya apes gitu. Nggak bisa ya yang ngatur di atas seperti apa. Makanya mungkin benar ya, Sainz mungkin harus ganti celana dalam saat lomba. Enggak, katanya kalau sekali lagi melintir itu pantatnya itu hurufnya diganti M bukan V, M. Melas. Nah, ini agak keluar dari manajemen Formula One ke manajemen sepak bola. Ya. Ini kalau kamu sebagai pelatih, kalau kamu sebagai pelatih sepak bola, pembalap seperti seandainya pelatih. Ini pemain sekelas Sainz ini apakah perlu ditarik dulu, diganti? Karena kalau kita lihat mentalnya sudah mulai harus diperbaiki lagi kan saya.
Ya, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan Ferrari, tapi Ferrari saya lihat weekend ini sudah sangat tepat dalam segala hal ya. Pertama, tidak akan ada tim order masih terlalu dini. Dua pembalap kita masih harus diberi kesempatan yang baik. Dua, Sainz baru saja teken kontrak perpanjangan 2 musim. Betul. Jadi seharusnya secara mental dan moral lagi Bagus-bagusnya ya. Perpanjangan 2 musim di Ferrari, dan itu yang bikin Mick Schumacher bingung. Yang lain punya ambisi ke Ferrari kan harus menunggu paling tidak sampai 2025. Tapi kemudian yang terjadi balapannya seperti itu. Ya kalau saya Binotto mungkin ya sabar, ini mungkin ya situasi lagi tidak menguntungkan. Toh Leclerc juga di balapan ini juga tidak maksimal. Ayo di balapan berikutnya comeback, apalagi nggak lama lagi kita akan ke Spanyol ya kan, habis Amerika kalau nggak salah Spanyol. Nah siapa tahu di situ jadi titik baliknya Sainz. Sekali lagi musim masih sangat panjang. Minggu lalu kita masih takut musim ini Ferrari akan kayak 2004, tapi sekarang ternyata ketat lagi poinnya. Jadi emosi kita masih dipermainkan luar biasa ini dengan F1. Kita masih belum bisa melihat pattern-nya F1 ini seperti apa. Dan 2 lomba out di 23 lomba dalam satu musim masih belum tentu jadi bencana. Masih belum tentu jadi bencana. Apalagi dengan mobil yang seperti ini. Yang sangat bagus ya. Ya, terlepas dari ini Syah, pada saat Sainz keluar, kemudian saya pernah ngalami juga dapat fotonya lantainya mobil Formula One ketika dia angkat kren di Sepang tahun antara saya lupa tahun 2010 antara sampai 2010 sampai 2013 antara itu saya foto. Tapi waktu itu kan kompetisi mobil belum seketat sekarang ya. Sekarang ini kan apa-apa disembunyikan kan. Sementara fotografer seniornya F1 Sutton bisa memotret lengkap. Nah, itu apakah juga apa ya? Ini apakah ketakutan akan dicontek oleh kompetitor saya? Yes, karena misteri terbesar sekarang kan lantainya mobil. Misteri terbesar sekarang kan kita semua ngomongin sidepod, kita semua ngomongin hidung, kita semua ngomongin ban, kita ngomongin floor, tapi yang kita ngomongin floor itu hanya pinggirnya floor, yang kita tidak lihat kan bagian dasarnya itu. Nah ini yang kayak kemarin misalnya Ricciardo di sini. Ricciardo ini kan walaupun dia mampu melanjutkan lomba, tapi performanya nggak bisa optimal karena apa? Karena kecelakaan ini bikin bagian dasarnya ada kerusakan, khususnya yang agak ke belakang, yang ke diffuser. Jadi downforce yang didapatkan Ricciardo tidak seperti Norris, makanya dia mungkin kesulitan maju ke depan. Jadi semua kegiatan atau kelakuan pembalap yang mengakibatkan mobil F1 ini harus kena gravel, kena curbing, segala macam, sekarang sangat tidak sehat. Karena semua yang paling sensitif, paling penting ini ada di bawah. Ini saya mau ngambil foto, ini foto ini, lihat ini. Ini Leclerc terbang pada dasarnya kan. Terbang masuk. Ini malah mungkin varianti Alta tempat dia melintir itu. Jadi mobil-mobil F1 ini kan sangat violent. Di TV mungkin kita nggak melihat kecuali pakai super slow motion ya. Kalau mobil-mobil F1 ini terbang kalau kena curbing. Ini aja kita nyoba nerangin dasar mobilnya aja kan bisa dapat sesuatu di sini gitu. Nah, yang kemarin dibicarakan oleh Norris, Verstappen, Perez di belakang podium itu juga ngomentarin kejadiannya Leclerc kan. Kan waktu mereka duduk di bertiga itu kan monitornya nampilin betul Leclerc melintir. Ya. Nah, di situ kan komen, kata Norris, saya sama sekali nggak berani nyenggol itu curbing. Karena curbing ini, tapi kan Leclerc ngejar fast lap tercepat adalah motong tikungan. Apalagi kalau kondisi dianggap sudah cukup kering. Pada prinsipnya kan kalau hujan, Mas Dewo, itu pembalap sebisa mungkin menghindari curbing dan cat. Cat ya, karena itu cat ya. Betul. Cat itu licin. Ya. Cat itu licin, dan kemarin juga dilihat ini di atas aspal ada banyak bongkahan-bongkahan karet ini bekas ban intermediate yang terkikis karena dipakai di lintasannya mengering. Jadi ruang yang bisa, jadi ini lebar jalan segini, yang bisa diambil itu nggak banyak. Mungkin ada bagian yang masih basah, sama bagian yang kering mungkin ada ini serpian-serpian ban itu, marble namanya, serpian-serpian ban itu, sehingga pembalap-pembalap harus lebih hati-hati dalam situasi seperti ini. Ini kan terjadi karena ban intermediate-nya dipaksa 20-an lap kan itu. Kan semua takut ganti ban kering karena khawatir hujan.
hujan lagi karena kayaknya mau hujan lagi, kayaknya mau hujan lagi. Tapi setelah 20-an lap ternyata nggak hujan-hujan, dan akhirnya Ricciardo yang memulai duluan. Ketika melihat Ricciardo waktunya bagus, yang lain pakai ban kering semua. Yang terjadi apa? Ban intermediate itu sudah terkikis begitu banyak, dan kikisannya itu terlempar ke pinggir-pinggir lintasan, marbling. Nah, ini fenomena yang dulu sering terjadi di F1 saat bannya masih sangat lunak itu. Jadi mobil malah sampai mobil itu nggak bisa lewat karena saking banyaknya marble itu. Nah ini ada marble, ada kerbing, dan ketika menghantam kerbing sekarang terbang, plus dasar mobilnya jauh lebih sensitif daripada dulu, misalnya seperti itu. Nah, yang terjadi pada Leclerc kan itu, dia mentalnya terlalu tinggi, terlalu serius, ya, terlalu tamak, terbang terlalu tinggi, mimpi terlalu tinggi, sehingga akhirnya mobilnya melintir, keluar nggak bisa dikontrol udah itu. Dia tuh sangat beruntung tidak out dari lomba. Ya. Sangat beruntung, karena itu kalau Anda lihat Variante Alta itu, ini kalau kita lihat fotonya, ini kan nggak jauh antara lintasan dengan ban pengaman ini. Ya. Sangat dekat, itu bisa aja dia terbenam di situ dengan cepat kalau kecelakaannya lebih keras lagi. Tapi dia sangat beruntung, hanya sayap depannya yang ujungnya yang lepas ya. Dan kemudian dia harus masuk pit stop dan ganti sayap depan dan ganti ban lagi. Tapi waktu itu saya suka tadi malam komentatornya Nico Rosberg, Mas Jo. Nico Rosberg kalau ngasih insight, dia kan sudut pandang yang dia dulu ngalami ini gitu. Dan baru-baru ini ngalami ini. Dia bisa bilang Hamilton perasaannya kayak gimana. Kan dia komentari saat lomba. Jadi saya dengerin banget ketika Rosberg ngomong, ketika Leclerc ini nabrak dan kemudian langsung masuk pit, karena kan pit lane-nya nggak jauh dari sini ya. Ya. Rosberg tanya, kenapa kok langsung ganti sayapnya sekarang? Kenapa nggak dicoba dulu 1 lap? Siapa tahu dia nggak perlu ganti sayap. Oke, kecepatan mobilnya mungkin nggak terlalu nggak sebaik sebelumnya, tapi dia mungkin bisa dapat finish lebih baik daripada dia masuk pit, hilang 30 detik lebih. 30 detik itu kalau pit stop normal, dengan ganti sayap kan jadi 40-an detik, sehingga dia harus melorot ke peringkat berapa itu? 9, dan harus kerja keras untuk kembali ke peringkat 6. Rosberg bilang, kalau saya itu mungkin karena yang copot hanya sirip pinggirnya itu ya, paling pinggirnya sayap, ya saya mungkin coba dulu 1 lap. Kalau tidak terlalu mengganggu ya saya akan coba paksakan, karena kan hanya sisa beberapa lap saja gitu, akan saya perjuangkan gitu. Nah, tapi rupanya Ferrari ingin benar-benar aman. Leclerc mungkin pikirannya sudah kemana-mana, udah takut nggak bisa finish, takut ada kerusakan, masuk pit lane dan diganti sayap, dan akhirnya dia hanya bisa peringkat 6. Mungkin kalau dia tidak, mungkin dia bisa peringkat 4 mungkin hanya kesalip Norris mungkin kan ini semua spekulasi. Tapi Rosberg saya sangat suka komentarnya dia gitu, karena dia bisa membaca pikirannya pembalap-pembalap itu. Yang dia pernah rasakan juga ya saya. Plus catatan penting Mas Dewo, ini adalah corengan buat Leclerc, karena juara dunia tidak membuat kesalahan seperti ini. Kalaupun membuat kesalahan, maksimum 1 musim sekali. Sangat jarang bikin 2 kesalahan, bikin dia jadi juara dunia. Nah, berarti kan kalau ini kita ngomong nyawa, kayak kucing punya 9 nyawa gitu, ini sudah hilang 1. Leclerc sendiri bilang gitu, ini mungkin 7 poin yang saya hilang ini mungkin nanti saya akan menyesali di akhir musim. Sekali lagi, tahun lalu aja kayak gitu. Ya. Oke, jadi Ferrari cukup ya saya? Cukup. Oke, ya, dan ada informasi terbaru kalau teman-teman baca di internet, Carlos Sainz itu sekarang sudah memutuskan tidak akan memakai nama depannya, hanya pengen dipanggil Sainz, jadi artinya kan cerdas. Karena kalau Carlos itu mobil yang hilang terus, jadi mobil yang nggak bisa disetir. Carlos. Ya, Sainz aja pinter ya. Carlos. Iya. Sekarang kita sama-sama ini teman-teman intermezzo dulu ya. Ini kaos ini hadiah dari Asa. Jadi Asa ini kalau kasih hadiah sekalian menyiksa. Dia tahu kalau saya itu size-nya M, saya dikasih S supaya saya olahraga, perut saya tidak buncit. Jadi kaos ini hanya bisa saya pakai kalau puasa seperti ini. Kalau normal, waduh ampun nih. Padahal bahannya lebih bagus daripada yang saya beli tahun 2018 di Suzuka. Ini jauh lebih bagus bahannya. Oke, kita kembali ke McLaren, Sa. Ya. Sama-sama kita pakai McLaren. Iya. Karena supaya kompetitif di depan, jangan hanya dua calon lah, 3 calon lah, gitu kan. Jadi seru.
Ya, De Norris tadi kita sudah singgung di awal, konsisten banget. Dia tahu dia tidak bisa bersaing dengan yang di depan, tapi dia juga aman dari yang belakang, sehingga dia ya sudah balapan sendirian tanpa drama. Mungkin akan beda kalau Ricciardo tidak mengalami masalah ya, tapi kan Ricciardo mengalami masalah, sehingga De Norris lonely race sebenarnya. Dan saya sempat mikir, dia peringkat 4, terus didekati yang belakang enggak, mendekati yang depan juga enggak, malah sama yang di depan malah agak ditinggal. Terus saya mikir, bisa nggak ya podium? Kalau podium siapa yang hilang 3 di depan ini ya kan? Istri saya kan nontonnya bolak-balik gitu. Norris peringkat berapa gitu kan? Dia ngefans sama Norris. Dan ternyata, wah masih nomor 4. Wah masuk. Loh kok udah nomor 3 siapa tadi? Leclerc yang jadi korban Leclerc sekarang. Sehingga ya 2 tahun berturut-turut di Imola Norris podium ya, peringkat 3, dan dua-duanya cuacanya seperti ini. Sekali lagi ini tetap bintang masa depan. Mungkin ada yang lihat di media sosialnya McLaren atau F1 itu ya, yang setelah lomba satu tim McLaren tuh nyanyikan bahwa Lando ini the one gitu, Lando the one. Dan itu lucu sekali. Dan ada cuplikan juga dia dinyanyiin fans-fansnya kayak gitu. Ini orang kan saya nggak bilang badut ya, tapi memang ini memberi warna kebahagiaan di F1 yang beda dengan pembalap-pembalap lain, kayak kemana dia datang orang ceria. itu langka. Nah ini ya selamat Lando, dan ini menunjukkan McLaren sudah di jalan yang benar, tidak banyak bicara, tidak banyak sesumbar, tapi melangkahnya itu tenang gitu, tenang. Kita nggak panik dengan masalah rem di Bahrain, kita tetap fokus. Daniel Ricciardo pun tetap punya potensi sekarang ke depan juga. Kemarin kalau lihat ekspresinya Zak Brown kayaknya kayak bahagia sekali ya. Kayak bangga, tenang gitu. Seidel kelihatan lega mukanya bahwa kita masih on the right track, akan ada sirkuit-sirkuit di mana kita bisa siapa tahu mencuri podium lagi dan bahkan kemenangan. Dan yang paling penting adalah mobil McLaren di Imola secara konsisten lebih cepat daripada Mercedes. Itu buat mereka penting karena mesinnya sama dan dia mengalahkan tim utamanya Mercedes. Itu modal penting. Belum tentu akan terus seperti ini. Siapa tahu nanti di Amerika, di Miami atau di Miami atau di Barcelona berubah lagi. Tapi kalau dilihat dari klasemen, dari performa, ini tim udah solid, minimal tim terbaik keempat. Bahkan mungkin tim terbaik ketiga sekarang. Tinggal poinnya aja masih peringkat 4. Jadi kalau di MotoGP ini Gresini sudah mengalahkan Ducati, ini penting sekali. Ya, kan? McLaren asal sudah sampaikan tadi ke arah yang tepat, dan kita berharap semakin banyak yang di depan, karena biar tidak Ferrari sama Red Bull, kita juga berharap Mercedes juga segera menyusul, sehingga balapan ini nanti juara dunia tidak perlu harus menang 10 kali seperti tahun lalu, tapi memang siapa yang konsisten untuk podium. Ini sekarang kita ke Mercedes. Ini kan jujur sedih ya kalau kita lihat semalam Mercedes bagaimana Lewis Hamilton mengalahkan Gasly aja setengah mati. Ya, kita mulai dari yang depan dulu Mas ya, Russell ya Mas ya. Russell dulu ya. Russell ini sekali lagi ada foto juga mobil kalau menghantam curbing ya. Ini Russell saat start. Jadi kalau menghantam curbing itu pasti terbang-terbang. Mungkin kita nggak terlalu melihat di TV, tapi saya suka lihat foto-foto begini karena ya ini yang dialami pembalap-pembalap kalau menghantam curbing. Jadi curbing yang kuning itu tinggi. Jadi kenapa sebisa mungkin menghindari. Dan ini menunjukkan juga betapa kalau orang Jawa bilang ngoyo dan ngeyelnya Russell. Ngototnya Russell ini untuk meraih hasil terbaik, karena kan dia dalam fase karir pembuktian masih. Fase karir pembuktian, jadi dia harus habis-habisan gitu untuk menunjukkan bahwa dia dia masih bisa, dia benar-benar layak berada di Mercedes. Wah, mungkin Mercedesnya yang nggak layak dia naik, itu yang lain lagi. Paling 5 lap terakhir lah, bagaimana Bottas menghantui Russell begitu dahsyat ya. Saya pikir harusnya bisa nyalip itu, Kelihatan betapa Russell di tiap tikungan itu dia harus memastikan saat keluar tikungannya itu cepat, supaya ketika Bottas dapat DRS tidak cukup dekat untuk ngambil alih di Tamburello. Bottas sendiri mungkin juga tidak 100% memaksakan diri sih yang saya lihat. Dia kayaknya ngambil risiko, ingat tahun lalu 2 ini tabrakan.
Jadi ngambil risiko atau tidak, ya ini sudah peringkat 5, ini sudah hasil terbaik yang pernah dibayangkan Alfa Romeo mungkin tahun ini. Jadi mungkin Bottasnya sendiri juga tidak all out ngambil si Russell. Dan sebenarnya Bottas harusnya di depan Russell karena kan pit stopnya Bottas saja yang lebih lambat 8 detik gara-gara ban kanannya depan itu tidak terpasang. Ya. Jadi kita dengan fair bisa bilang, mohon maaf untuk penggemar Mercedes, bahwa Alfa Romeo lebih cepat daripada Mercedes. Karena masalah pit stop, Mercedes, Russell masih di depannya Bottas. Sebenarnya seperti itu aja. Jadi sebenarnya ini posisinya berbalik. Dan itu realita yang masih sulit diterima mungkin untuk kita semua yang begitu melihat Mercedes begitu dominan selama 8 tahun ya Mas Yo. 8 tahun betul, Kak. 8 tahun seperti itu, kemudian kita melihat seperti Mas Dewo bilang tadi, bagaimana Hamilton mau nyalip Gasly aja nggak bisa. Dengan segala kemampuannya sebagai juara dunia, itu dia Gasly defense-nya juga tidak habis-habisan juga kayaknya. Ya ngotot, tapi tidak sampai harus ekstrim blocking-blockingan kan juga enggak. Kayak gitu. Karena malah dua-duanya ini nggak bisa ngejar Albon. Dan Albon nggak dapat DRS. Albon nggak dapat DRS, jadi track lurusnya Williams oke juga ini kayak gitu. Bagaimana dua pembalap ini, dan tadi ini tim saya nih McD ini di sebelah ini yang menyutradarai ini acara kita ini, dia bilang akhirnya Hamilton ke syuting banyak Mas kemarin. Akhirnya Hamilton ke syuting banyak, tapi peringkat berapa? Itu merunduk ya. Peringkat yang sakit waktu di Albon saya. Jadi waktu Albon di depannya Mercedes kan sakit sekali, Sa. Ini William loh. Sakit. Bagaimana Hamilton juara dunia 7 kali harus bersaing dengan Alfa Tauri, dengan Williams, ditinggal oleh Haas. Ya kan, Magnussen di depannya lagi jauh. Siapa yang nyangka 6 bulan yang lalu lah, 5 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu kalau Mercedes bakal dalam kondisi seperti ini. Ini kan sangat meyakinkan, dan di overlap oleh Red Bull. Di overlap oleh Verstappen. Dan itu Rosberg bilang, itu menyakitkan sekali, kata Rosberg. saya lupa kata-kata pastinya, tapi Rosberg berkali-kali komentar soal bagaimana Hamilton di overlap oleh Red Bull. Itu ya tadi Mas Yo bilang sakitnya itu di sini. Saya benar-benar aja dulu ya. Ini foto mahal ini, Sa. Iya. Foto mahal sekali. Saya tahu Mas Dewo suka foto-foto seperti ini ya. Ini mahal sekali ini. Ini aduh luar biasa apa yang dia rasakan gitu kan, Sa. Yeah. Nah, bicara soal masa depan, Sa. Russell ini kan menurut saya kan juga orang baru dan ternyata berkali-kali sudah mempertundangi Lewis Hamilton gitu. Ini gimana? Pembalap paling konsisten tahun ini Russell loh Mas Dewo. Yang poin setiap lomba ya. Iya. Ya. Apa ini? Ya, menyakitkan ya kita ngomong Hamilton yang begitu dominasi terhadap rekan-rekan satu timnya sampai Rosberg sendiri pensiun setelah mengalahkan dia, itu dihajar anak kemarin sore tanda kutip kan gitu ya, meskipun Russell punya sejarah di Mercedes juga gitu, dia didikannya Mercedes. Tapi kalau melihat kemarin, saya sekali lagi mohon maaf, saya akan ngutip omongannya Rosberg adalah dan ini saya kira kenyataan, Russell masih harus membuktikan diri, sehingga Russell akan habis-habisan untuk meraih hasil terbaik. Akan lebih nothing tulus, akan lebih berani ngambil tikungan, akan lebih berani bertarung. Sementara Hamilton ini mengutip Rosberg, sudah pernah melakukannya, sudah pernah mencapainya, sudah melakukannya lebih dari yang lain. Jadi pasti akan tetap akan maksa, tapi apakah aku akan ngambil risiko sebesar itu? Buat apa aku ngambil risiko sebesar itu? Kan semakin kita senior, semakin kita mikir. Saya juga nggak habis pikir dulu waktu SMP berani ya naik motor kebut-kebutan kayak gitu. Ya. Sekarang kan mikir juga kayak gitu. Nggak usah gitu lah. 8 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya masih ikut balapan kriterium, balap sepeda. Sudah operasi patah metakarpal, sudah operasi bahu, patah bahu. Tapi sekarang kan saya mikir, kalau mau balapan kriterium lagi balap sepeda, saya akan mikir gitu. Aduh, worth it nggak itu? Nah, apakah itu juga dialami oleh Hamilton? Ini kan dia memasuki fase itu kan sekarang. Ya, betul.
berat sekali, kasihan. Jadi saya cuma berharap, memang saya begini, saya juga berpikir kalau tahun ini dia tidak bisa mengambil juara dunia, tambah berat. Kalau juara dunia tahun ini misalnya Leclerc misalnya, berarti Max Verstappen pernah juara dunia, Leclerc sudah pernah juara dunia, mentalnya semakin kuat. Tahun ketiga belum tentu mobil dia juga kompetitif dengan yang dua ini kan saya. Tapi juga saya hormat semalam saya. Ini kalau bukan pecundang semalam mungkin udah gimana alasan mogok atau apa. Bayangin berpuluh-puluh lap hanya berkutat di situ tapi tetap profesional. Disaksikan pemirsa di seluruh dunia bagaimana Hamilton struggle. Peter Windsor di vlognya bilang Hamilton ini kan harus diakui termasuk jarang latihan tarung di tengah. Harus diakui jarang tarung di tengah sepanjang karirnya. Apalagi 8 tahun terakhir seperti itu. Ketika dia masuk McLaren pertama kali tahun 2007, mobilnya sangat kompetitif, hampir juara dunia. Tahun 2008 juara dunia, bersaing di depan. 2009 salah satu mobil terburuknya dia, kan dia ngakui sendiri mobil tahun ini seperti 2009 katanya. Tapi 2009 dia akhirnya masih bisa menang 2 lomba. Setelah itu mungkin tidak bisa juara dunia bersama McLaren tapi menang. Jadi mobilnya selalu kompetitif. Nah, sedangkan mobil dia tahun ini, setelah itu dia di Mercedes kan yang dominan, yang dia bangun telatun tanpa latihan pun mungkin minimal pole position dan mimpin banyak gitu. Nah, ini dia harus bersaing di tengah dengan tim-tim yang sepanjang hidupnya bersaing di tengah. Terlatih ya. Ingat nggak tahun lalu waktu Bottas nyundul Norris di Hungaria? Kemudian Norris nyindir Bottas bilang mungkin dia kurang latihan start di tengah kayak gitu. Nah, ini mungkin yang dialami Hamilton sekarang. Itu menyakitkan sekali. Dia juara dunia 7 kali yang sepanjang karirnya jarang bersaing di tengah, lebih sering di depan daripada di tengah. Harus mengalami situasi seperti ini. Itu menyakitkan. Apakah ini berarti Mercedes, dia sih sudah bilang ya, mungkin juara dunia sudah nggak mungkin, tapi kita harus never say never. Karena kalau melihat Russell bisa maksimal seperti itu kan masih ada peluang. Musim masih panjang, masih bisa balik mungkin. Tinggal mampu nggak Mercedes ini balik. Nah, Toto Wolff bagusnya kemarin habis lomba langsung minta maaf ke Lewis, mohon maaf kamu tidak layak mendapatkan mobil seperti ini. Nah, tapi ya mereka kayaknya juga belum tahu jawabannya apa ini untuk bisa membalas. Kan apakah kalau mobil ini ternyata secara fundamental memang tidak baik, cilaka. Karena problem fundamental sangat sulit. Fundamental itu berarti mulai dari monokok sampai bagian-bagian komponen terbesar ini harus rombak total dan kena budget cap, kena regulasi segala macam akan sangat sulit. Tapi kalau ternyata itu kayak kehilangan satu kunci dan kunci itu bisa ditemukan, kayak Red Bull misalnya, ya mungkin akan bisa lebih kompetitif lagi. Jadi pertanyaan sekarang ya kita tunggu. Dan mungkin Judgment Day, hari penentuannya nanti mungkin Grand Prix Spanyol di Barcelona itu. Kalau di Barcelona nanti Mercedes tidak bisa menemukan kunci performanya, ya mungkin tahun ini harus dicoret oleh Hamilton. Jadi Miami kan terlalu baru ya, 2 minggu lagi kita ke Amerika, sirkuitnya masih sangat baru, street circuit kita nggak tahu petanya seperti apa. Tapi Barcelona kan semua tahu seperti apa. Di situ kita akan melihat peta kekuatan F1. Ya mungkin nanti di Barcelona kita akan bikin review. Oke, peta yang sebenarnya seperti apa setelah Barcelona. Seperti itu. Nah, ini Mercedes. Kita berdoa untuk Mercedes teman-teman, karena kita juga butuh 3 atau 4 tim yang ada di depan supaya kompetitif, dan ini juga menunjukkan kalau Toto Wolff ini tidak pernah membaca berita internasional, dia tidak tahu tentang big data. Sementara kalau kita tahu Red Bull dan Ferrari ini selalu mempunyai big data, sehingga apa? Pengembangannya gampang. Ini kan mandek dia, nggak bisa dikembangkan apa-apa mobilnya. Sementara Red Bull improve terus, datanya lengkap. Kita lihat Nui aja masih manual. Aduh, kita lihat Nui, ini bapak big data bener ini. Masih mau seperti itu datang ke mana ke garasi, ya kan Sa? Ini jadi kan saya pikir ini Mercedes mungkin sudah terlena tahun lalu, kecapean, sehingga data untuk tahun ini rasanya ya kita berdoa lah semoga tim raksasa ini kembali lagi ke jalurnya. Itu saya doa kita ya. Oke, semoga juga jangan sampai terjadi seperti Valentino Rossi yang harus disalip-salip dengan muda-muda, tapi silakan nanti Mercedes dan Lutz supaya berpikir lagi. Ini tim bawah semalam ramai juga ini keroyokan saya. Ya, tadi saya mau nambahin satu lagi nih, bagaimana Haas tarung sama Mercedes. Ini kalau tahun lalu ini foto di overlap. Tapi ini sekarang foto tarung gitu. Nah,
bicara papan tengah, Mas Dewa sudah wanti-wanti tim hijau katanya ya, ini Aston Martin. Akhirnya dapat poin, Vettel peringkat berapa tadi? Peringkat 7 atau 8 ya. Kemudian Stroll dapat 1 poin. Dan ini apakah ini berarti Aston Martin sudah menemukan jalan? Sekali lagi balapannya hujan, awalnya basah, changing condition, dan di saat seperti itu biasanya pembalap seperti Vettel seharusnya punya kemampuan lebih ya untuk lebih kalem, lebih tenang menghadapi situasi seperti ini sehingga dia bisa mengoptimalkan apa yang dia bisa dapat. Stroll tapi juga harus diacungi jempol karena bagaimanapun bisa dapat poin di depan Hamilton sepanjang lomba. Siapapun yang di depan Hamilton sepanjang lomba kemarin adalah pasti aku pernah sepanjang lomba di depan Hamilton tarung, bukan karena situasi diuntungkan. Nah ini sesuatu yang baik buat Vettel karena Vettel termasuk yang paling crossroad ya di persimpangan musim ini. Tahun depan mau ngapain ya? Kalau Aston Martin tidak segera improve, Vettel tahun depan nggak punya opsi papan atas sudah. Papan atasnya sudah penuh. Gitu. Masa dia mau merengek ke Red Bull menggantikan Perez kan sulit juga. Di saat Pereznya seperti itu. Ya. Jadi ini Vettel tahun ini ya hebat ya, maksudnya dia usianya kan mirip Lewis Hamilton dan dia under pressure untuk eksis di F1. Ya. Itu juara dunia 4 kali loh ini. Absen 2 kali karena COVID. Sudah absen 2 kali karena COVID ya ini. Tapi positif lah minimal semua poin, semua tim sudah dapat poin. Semua tim sudah dapat poin. Dan jarak walaupun masih di peringkat 9 tadi saya kembali ke klasemen konstruktor. Walaupun Aston Martin masih 5 poin, tapi itu hanya selisih 20 dengan Alfa Romeo di peringkat 5. 20 poin kan kalau sisa 19 lomba kan ya 1-2 poin per lomba kan. Masih sangat bisa. Ini kita lihat kemampuan yang kuat ya saya. Dengan kemampuan finansial yang kuat. Kemampuan yang lainnya belum tentu masih. Kemampuan finansial ya Pak. Ini tahun yang cukup menjanjikan. Jadi papan tengah solid, hebat. Magnussen dapat 2 poin lagi. Sekarang yang jadi pertanyaan tahun ini kan, apakah Sainz bisa membalik keberuntungan dan menang? 1, bisa nggak McLaren nyodok curi menang juga? Progresnya ini real atau enggak? Kemudian kapan Mick Schumacher dapat poin? Ya, sial terus. Kapan Mick Schumacher dapat poin? Dan cendol dawat papan tengah ini nanti serunya seperti apa? Itu ada banyak storyline untuk musim ini yang bisa kita ikuti. Ya ini tahun lalu adalah musim yang spektakuler. Moga-moga tahun ini juga jadi musim yang seru. Ya, ini yang sekarang kan 3 besarnya kurang lebih seperti ini Mas Dewa ya. Jadi Red Bull, Ferrari, kemudian McLaren yang paling dekat, bukan Mercedes. Walaupun secara klasemen Mercedes lebih baik, tapi di lomba kemarin McLaren kalau nggak salah analisisnya itu setengah detik lebih cepat per lap dari Mercedes kemarin. Setengah detik lebih cepat. Setengah detik itu kayaknya nggak banyak ya. Setengah detik itu kalau dikali 60 lap itu 30 detik. Setengah menit selisihnya. Nah, ini satu kali pit stop ya. Ini 3 besar. Sekali lagi mereka yang kemarin khawatir musim ini jadi pestanya Ferrari tanpa pesaing. Dalam satu lomba situasi berubah total. Nah ini adalah musim yang tidak tetap seru lah, saya tetap misterius sebelum setiap lomba Mas Yo. Tetap nanti seperti apa ya. Apalagi balapan berikutnya ini di Amerika kan, Miami di parkiran stadion bola. Jadi sirkuitnya tuh mengelilingi stadion sepak bola. Parkirannya dijadikan sirkuit, itu menunjukkan bahwa parkiran di Amerika itu gede-gede. itu yang harus ditekankan. Nanti mungkin kita bahas soal betapa besarnya parkiran di negeri Paman Sam. Oke. Ya, tapi yang jelas jangan hilangkan dulu Mercedes. Kita tetap berharap Mercedes segera menyodok, karena kalau kita lihat dengan kemampuan Mercedes, kita lihat Russell juga. Ini juga anak muda yang nggak main-main kalau udah dapat mobil bagus, ya kan? Kalau Lewis Hamilton kita udah tahu bagaimana dia juara dunia berkali-kali. Tapi kalau Russell saya pikir juga, saya membayangkan semalam tuh saya yang naik itu bukan Perez tapi misalnya Russell, anak muda semua tadi malam tuh. Ya, anak muda semua. Ada tambah lagi Sa?
Cukup Mas Dewa, cuman ini catatan khusus ya karena Senin minggu depan itu pas Lebaran. Ya. Nah ini kan itu seharusnya edisi preview Miami. Nanti kita coba, kita belum ada janji, saya bicara dengan tim nanti kita akan upayakan ada episode juga hari itu. Nanti kita update Mas Dewa ya, moga-moga kita tetap ada. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan menjelang balapan berikutnya atau terkait situasi sekarang, mungkin bisa ditaruh di komen di bawah episode ini, dan nanti mungkin kita akan mengisi edisi Lebaran itu dengan menjawab pertanyaan sekaligus mereview lomba berikutnya Mas Dewa. Jadi nanti kita upayakan tetap ada episode, tapi karena Lebaran kita ingin, ya tim saya juga ingin ada liburnya juga kan seperti itu. Jadi kita upayakan. Tapi just in case, tolong kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ketik lagi di bawah. Saya tahu dari yang pekan lalu itu masih ada ratusan pertanyaan yang masih bisa dipilih-pilih. Nanti mungkin saya juga akan comot 1-2 lagi dari situ untuk episode tambahan, Mas Dewa. Jadi ya episode berikutnya kita sudah harus ngomong, mohon maaf lahir batin Mas Dewa. Apalagi Mas Dewa yang banyak ngeledekin pembalap-pembalap itu. Oh. Yang jelas main balap temanya adalah main balap THR, tetap hadir Rek. Kan? Itu makernya berapa menit tadi Mas? ini kepala kosong, ini puasa, kalau nggak puasa ini ada kopi. Ya teman-teman jangan lupa kalau ada hal ada yang bertanya, banyak yang DM kepada saya, Anda salah alamat karena saya pasti nggak akan bisa menjawab. Silakan daripada mendm ke saya. Kalau ke saya hello aja, biar nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaan langsung di bawah aja, di bawah main balap ini Anda bisa komentar apapun, karena Asa memang tidak ada sosmed, walaupun ada tapi mungkin tersembunyi. Silakan kalau yang jago IT silakan di googling sendiri, dicari sendiri. Oke, saya ada yang lain? Cukup Mas Dewa, kita menikmati dulu hasil lomba ini. Oke, baik teman-teman, Evan Mania, sekali lagi terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, ini hanya guyonan, tidak ada maksud apa-apa. Memang inilah silaturahmi kayak Surabaya itu, memang kita kemas Formula One itu sersan serius tapi santai. Seriusnya biar Asa, saya yang bagian rusak-rusak aja gitu. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan, selamat mudik ya saya, teman-teman ya. Ya, terima kasih.